Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara terkasih, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kalian? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Kalian menginginkan sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kalian membunuh. Kalian iri hati, tetapi kalian tidak sampai ke tujuan, lalu kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak memperoleh apa-apa, karena kalian tidak berdoa. Atau kalian berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa, karena kalian salah berdoa, sebab yang kalian minta akan kalian gunakan, yang memuaskan hawa nafsu. Hai kalian, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kalian tahu bahwa persembahan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kalian menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Sebab itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Maka dari itu, tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatilah Allah, maka Allah akan mendekati kalian. Tahirkanlah tanganmu, hai kalian orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kalian yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu, kalian ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggalkan kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea.
Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah apa yang kamu perbincangkan? Judul itu adalah pertanyaan Yesus kepada para murid sewaktu mereka ada dalam perjalanan melintasi Galilea menuju Kapernaum. Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan di tengah jalan, yaitu soal siapa yang terbesar di antara mereka. Kalau berbicara tentang siapa yang terbesar, berarti mereka berbicara tentang soal kedudukan tertinggi, tempat teratas, kehormatan terbesar, status terdepan, kebolehan dan keahlian terunggul. Jika demikian, maka yang dipikirkan adalah bukan orang lain, tetapi diri sendiri dengan segala potensinya. Ini adalah pembicaraan yang berkualitas rendah di mata Yesus karena kesalahpahaman para murid tentang siapa itu Yesus dan apa maksud kedatangannya. Pun jika maksud dan tujuan sudah diberikan kepada mereka, gagal paham tetap saja ada, karena mereka tentu saja tidak memahami mengapa Yesus harus menderita dan dihukum mati. Jikapun sesudah penderitaan dan kematian, Yesus berkata bahwa Ia akan bangkit, itu pun tak dipahami mereka. Maka pembicaraan soal pamor pribadi lalu menjadi utama. Semestinya mereka berpikir tentang keselamatan orang lain, kebutuhan orang lain, strategi dan koordinasi pelayanan dan sikap-sikap penting sebagai murid dalam pelayanan. Namun hal itu lolos dari perhatian mereka. Mereka sungguh dipengaruhi oleh keinginan duniawi. Maka Yesus dengan jelas berkata, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu,
hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Inilah jawaban yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya. Jika para murid berbicara soal siapa yang terbesar, maka Yesus menjawabnya secara jelas bahwa yang terbesar ialah orang yang mempunyai jiwa seorang hamba yang memberi diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Konsep pelayanan di sini tidak dimengerti seperti seorang buruh atau pembantu rumah tangga atau para pekerja yang bekerja untuk melayani tuannya agar mendapatkan upah. Melayani di sini adalah memberikan diri untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia dengan semangat seorang hamba yang rendah hati, taat, disiplin, penuh dedikasi, siap sedia bekerja melayani tanpa mengeluh. Saudara-saudariku yang terkasih, semangat inilah yang semestinya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Justru semangat inilah yang membuat seorang Kristen bermartabat karena ia menjadi seorang yang tidak egois dan mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan dan berjuang untuk keselamatan banyak orang. Kita bisa menduga betapa indahnya jika setiap anggota keluarga memiliki semangat itu, karena hidup di tengah keluarga atau kelompok tertentu akan terasa indah karena setiap orang saling melayani satu dengan yang lain. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.